Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Setara Podcast. Yeay. Nah, pada segmen ke-6 ini barengan sama aku Yusna, dan kali ini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama Kak Wina. Nah, boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, di sini aku akan menemani Kak Yusna membahas soal perempuan dan karyanya, gitu guys. Iya, dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan di sini nanti ada suara-suara yang agak bising ya, karena kita lagi di outdoor ya. Iya Kak. nih. Kita lagi ada di area depan kampus nih sambil ngopi-ngopi Iya, yang gitu penting ya. seru-seruan ya guys ya gitu. Iya. Jadi pada segmen ke-6 ini kita bakalan bahas bincang-bincang soal perempuan dan karyanya di bidang sastra dan seni. Iya. Untuk itu teman-teman bisa stay tune terus untuk kelanjutannya di podcast segmen ke-6 kali ini. Oke, jadi langsung aja ya Kak ya. Kalau kita berbincang-bincang soal perempuan dan karyanya ya, ini kan di bidang sastra dan seni. Kalau kita lihat di era-era sekarang ini kan ya, banyak banget tokoh-tokoh seniman ataupun sastrawan perempuan yang sudah mulai up jika dibandingkan dengan zaman dahulu ketika sebelum perang ya. Kalau sependek sepengetahuan saya ya, karena ya ini kebetulan kita sama ya dari satu jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di situ kan kita juga belajar mengenai sastra, dan di dalam sastra kita juga belajar mengenai sejarah. Kalau Kak Wina inget ya, dulu kan pernah ya waktu masih semester 1 atau 2 ya, kita pernah diajarkan soal sejarah sastra berkaitan dengan periodisasi sastra. Kita kalau bahas sejarah sastra pasti nggak jauh-jauh dari periodisasi sastra, dimana pada era-era sebelum perang itu sastrawan atau tokoh-tokoh seniman ya dari kalangan perempuan itu belum terlalu nampak, belum terlalu tampak, karena pada waktu itu perempuan lebih sering dikhususkan bekerja di ranah domestik atau di dalam rumah seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang tuh banyak banget ya Kak ya. Mungkin Kak Wina bisa deh ceritain dulu nih salah satu sosok atau tokoh inspiratif seniman atau sastrawan perempuan gitu, ada nggak Kak? Ada sih. Kalau di aku sendiri tuh yang paling aku segani salah satunya tuh Kak Nadifa Alyasana. Ada yang kenal nggak nih guys? Biasanya tuh Nadifa Alyasana ini lebih sering disebut Sana atau Paus. Dia tuh seorang penulis muda yang sukses gitu, yang gemar menulis. Dia tuh ceria, inspiratif, humble, terus orangnya cerdas gitu guys. Terus dia tuh disegani kaum muda gitu sampai kaum tua. Soalnya dia tuh punya karya-karya yang bagus banget. Dia punya novel, film gitu-gitu. Terus podcast juga ya Kak ya? Iya, podcast. Kalian harus cari tuh podcastnya Rintik Seduh guys. Ayo buruan. Iya. Terus udah nggak asing banget ya Kak ya di telinga remaja gitu ya. Iya, makanya ayo cari. Itu podcastnya menurut aku sih inspiratif banget sih ya Kak ya, khususnya memang buat kalangan muda sih kalau itu ya. Kalau selain dari segi karakter tadi kan, karakternya katanya Kak Nadifa, Kak Sana itu kan ceria, inspiratif, humble gitu ya. Terus dia juga punya podcast, punya banyak karya. Nah selain itu mungkin ada nggak hal lain yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di sini terkait Sana yang bisa menginspirasi teman-teman di sini? Aku terinspirasi dari pemikiran si Sana. Sana tuh orangnya cerdas. Dia bisa merangkul gitu, kayak menggait hati kita, pikiran kita, biar apa ya namanya? Biar bisa suka sama dia lewat kata-kata bijaknya, lewat pemikiran-pemikiran beliau gitu-gitu. Terus si Sana ini tuh ternyata masih muda banget loh guys. Dia lahir tanggal 4 tahun 98 gitu. Dia tuh masih muda, udah punya karya, udah sukses, gemilang karyanya, ya ampun sumpah. Dia tuh penulis novel termuda gitu.
dia punya karya yang namanya Gis dan An. Oh. Itu best seller banget. Iya, waktu itu sempat tren banget ya, Kak. Kisah novel Sana tuh diadaptasi dari kisah kehidupan nyata dia, dari kisah percintaan dia yang LDR, dia yang berusaha nggapai cita-citanya dibarengin dengan percintaan yang rumit gitu-gitu. Terus dia tuh benar-benar ngejar karir dan mempertahankan kisah cintanya gitu loh. Ya ampun, benar-benar menginspirasi banget. Iya. Terus jadi karir oke, asmaranya juga aman ya, gitu, Kak, ya. aman. Ya meskipun ya tetap nggak bisa dibungkiri kalau kita ngelihat orang tuh kadang mulus-mulus aja gitu hubungannya, tapi kalau menurut aku pribadi sih pasti ada gitu kayak masalah problem dalam hubungan gitu. Apalagi biasanya nih kalau cewek perempuan berkarir gitu kan, ada laki-laki kalau nggak bisa apa ya, kurang respect karena mungkin merasa dirinya disayangi dan lain sebagainya. Aku soalnya nggak terlalu ngikutin sih, Kak, jadi cuma sebatas tahu kalau Kak Sana punya podcast namanya Ritik Seduh itu, terus karya-karyanya gitu. Berarti emang Kakak ngefans banget ya. Iya, dia tuh perempuan hebat guys, bener-bener aku ngefans banget sama dia. Berarti kalau dari kisah Sana yang udah Kak Wina ceritain barusan ya, bisa nggak nih kira-kira disimpulkan atau disampaikan ketika melihat sosok Kak Sana yang seperti itu tadi, dari yang sudah diceritakan, mulai dari karakternya, terus hobinya, kepunyaan dia, prinsipnya dia dalam berkarir itu tadi, kira-kira kalau dikaitkan dengan gender tuh menurut Kak Wina gimana? Ya menurut aku sih perempuan juga bisa maju dan sukses dengan mengandalkan SDM yang ada pada dirinya dan terus mempush passion yang ada dalam dirinya. Maka perempuan juga berhak dan punya hak atas kebebasan berkarya, berekspresi, serta merasakan kesuksesan dalam kakinya sendiri gitu loh. Oke, tadi kan Kak Wina sudah sharing tentang tokoh inspiratifnya ya, tokoh idolanya dia, Kak Sana. Nah, aku juga punya nih, Kak. Ih, siapa tuh Kak? Ya, jadi kalau di bidang seni sastrawan sih lebih ke Ciki Fauzi. Kalau Kak Ciki Fauzi ini sih tidak lebih ke senimannya sih, lebih ke seni daripada sastrawannya gitu. Gitu. Jadi Kak Ciki Fauzi kenal nggak sebelumnya, Kak? Ya aku pernah dengar sih, di kamar gitu, aku pernah dengar. Iya, jadi Ciki Fauzi itu dia anak perempuan bungsunya Ikang Fauzi, yang musisi itu loh, Kak. Oh iya. Bener. Nah, dia tuh keren banget gitu. Aktivis, udah cantik, udah aktivis, terus juga dia animator handal keren banget ya pokoknya. Terus dia juga pemeran, penyanyi, tapi dia juga bisa sih main beberapa alat musik gitu. Nah, ketekunan yang dipunyai sama Ciki Fauzi ini banyak juga melahirkan karya-karya gitu. Salah satunya kan dia tadi juga animator ya, dia juga punya banyak mural-mural yang dia buat gitu di berbagai tempat, bahkan sampai jadi brand jadi usahanya dia. Jadi dia kayak punya jual kaos atau pakaian-pakaian atau outer yang didesain pakai desainnya dia sendiri gitu, dan gambarnya tuh lucu-lucu gitu. Dan juga anti mainstream sih menurutku gitu, karena dia tuh imajinasinya kuat banget sih menurut aku, Kak Ciki itu ya. Imajinasinya tuh jalan terus liar gitu. Iya, kalau anak seni kan harus gitu ya, Kak ya, anak sastra juga. Nah, kalau kita lihat sejauh ini kayak yang sudah aku spoiler di opening tadi ya, kalau kita ngelihat tokoh-tokoh seniman ataupun tokoh-tokoh sastrawan itu lebih banyak disoroti pada sisi laki-lakinya gitu, terutama pada zaman dahulu ya, pada zaman-zaman sebelum perang gitu ya. Karena memang perempuan tuh dulu lebih dilibatkan di peran gandanya dia ya. Memang dia juga bekerja di domestik, tapi sebenarnya dia juga bekerja di publik loh. Seperti kalau kita lihat ketika perempuan zaman dahulu itu kan banyak yang sambil membatik di rumah. Nah, itu kan juga sebenarnya dia punya peran publik di situ gitu. Dia menghasilkan karya dan dia juga sekaligus bekerja gitu lewat karyanya itu gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau dari segi sastrawannya nih, Kak, kita belum menyoroti ya. Kira-kira kalau Kak Wina sendiri
Apa pernah ada nggak tokoh-tokoh sastrawan? Mungkin Pak Sapardi Djoko Wah, Darmono iya. gitu. Hujan di bulan Juni. Iya, bener banget Iya, ya. bener ya. Berkesan banget itu mah. Iya. Jadi kalau bahas sastrawan ya itu tadi sih lebih ke periodisasinya. Tapi kalau Iya. seniman sih sebenarnya juga hampir-hampir sama ya. Ya kalau perempuan ya kalau dulu tuh lebih banyak disorotinya di karya-karya batik-batiknya gitu kan. Terkenal Zaman sih dahulu kan siapa lagi gitu, meskipun ada ya laki-laki yang membatik, tapi kan memang di sini tuh kan lebih banyak si perempuan yang membatik ya, sambil dominan mengerjakan perempuan gitu. Iya, ya sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti itu. Nah kalau di bidang sastra tuh kita balik lagi berkaca pada periodisasi. Nah kalau sependek pengetahuan aku tuh pernah baca ya, pokoknya waktu itu Aji Prosidi itu menyebutkan ada pengarang-pengarang wanita ya, seenggaknya tuh 6 sih yang bersinar pada zamannya itu, dimana pada saat itu periode 1933 sampai 42 itu ada Selasih atau Seleguri ya, itu nama aslinya Sari Yamin Ismail, terus ada juga Hamidah Fatimah ya, terus itu nulis roman ya, romannya itu judulnya Kehilangan Mestika, itu diterbitkan tahun 1935, lama banget ya. Iya, terus juga ada Adin Afandi, Saadah Alim gitu ya. Kalau Saadah Alim ini dia lebih ke penentangan adat gitu. Jadi waktu itu dia sebagai wanita atau perempuan pengarang drama ya, yang banyak menentang soal adat-adat pada waktu itu. Terus ada juga karya-karya Saadah yang berkisah tentang pertemuan dan perceraian. Terus juga ada apa ya? Pas waktu itu menjelang Jepang datang itu ya, waktu Jepang mau datang ke Indonesia waktu itu, ada Maria Amin ya. Maria Amin itu dia menulis sajak di sebuah majalah Pujangga Baru namanya ya. Jadi terkenal tuh. Ya, Pujangga Baru pada waktu itu keren banget ya. Maria Amin ya, itu dia pernah merasa kecewa dengan kehidupan sosial politik pada waktu itu. Kemudian dia menuangkan gagasan-gagasannya dalam karyanya seperti itu. Terus juga pasca kemerdekaan, perang kemerdekaan itu ya, sekitar tahun 50-an itu ada nama-nama pengarang perempuan lebih banyak lagi ya, kayak misalkan ST Nuraini, terus juga Rukia Ida Nasution, terus juga Walujati ya, seperti itu. Terus ada juga mulai kemunculan NH Dini kan, yang novelnya Di Sebuah Kapal itu bagus banget ya. Aku baru baca tapi belum selesai ya. Dia banyak menulis juga cerpen-cerpen yang concern ke arah kepincangan sosial seperti itu. Terus pas periode 62 sampai tahun 70-an tuh udah mulai nih perempuan-perempuan pengarang yang ada di Indonesia itu sudah mulai bertebaran gitu ya. Seperti Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, terus Erni Siswati Hutomo, Eni Sumargo, Titi Said, Rayani Sriwidodo, Mira W ya. Waktu itu pernah kayak ada filmnya Mira W gitu, tapi aku lupa, udah lama banget waktu masih kecil ya. Tapi kalau dari nama-nama ini tuh biasanya jarang dikenal anak muda zaman sekarang ya. Gitu loh ya di telinga kita gitu. Lebih seringnya tuh kayak ya memang Rendra, Sapardi, terus Hairil Anwar, yang karena memang waktu itu pengarang-pengarang itu banyak berkontribusi ataupun banyak muncul di cerita-cerita di sejarah waktu itu, karena kan laki-laki lebih sering tampilnya di publik kan waktu itu, lebih sering diceritakan juga di sejarah. Di sejarah memang kurang sering dibahas sih yang di tokoh-tokoh perempuannya. Seperti makanya kita bikin podcast ini biar teman-teman juga bisa saling mengenal gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita Suara Setara Podcast, dan jangan lupa berikan like, komentar, dan follow bagi yang belum follow IG-nya ya di Suara Setara Podcast. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.